Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, di sini pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Sarah Safira Budiman. Kalian ada yang udah tahu belum nih apa itu bimbingan klasikal layanan informasi? Kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan dulu ya apa itu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan layanan bantuan yang diberikan oleh siswa berjumlah 30-40 orang melalui kegiatan yang disajikan secara sistematif, bersifat preventif, dan memberikan pemahaman diri terhadap siswa, baik itu secara pribadi, sosial, maupun karir. Sampai sini, apakah kalian sudah cukup paham? Jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan sesi selanjutnya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan pembahasan mengenai berpikir positif. Apa sih berpikir positif dan apa saja yang harus kita lakukan agar dapat berpikir positif? Adik-adik tahu tidak bahwa berpikir positif banyak manfaatnya loh. Apa sih manfaatnya? Dengan berpikir positif, badan kita akan menjadi lebih sehat, urat syaraf yang di badan tidak tegang, lalu kita akan sukses dalam berbisnis. Menarik bukan? Dalam menjalani hidup, tentu saja kita sebagai manusia selalu diberikan masalah, rintangan, cobaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti kejadian angin puting beliung yang telah menimpa saudara kita di Tulang Bawang. Dari peristiwa tersebut kita bisa mengambil pembelajaran atau hikmah bahwa setiap musibah yang Allah berikan kepada hambanya agar menguji kesabaran hambanya apakah tetap berada di jalannya atau malah sebaliknya. Lalu apa sih Bu pentingnya berpikir positif dan senyum? Mari kita membahas lebih lanjut terkait berpikir positif. Dengan berpikir positif, maka pikiran kita akan menjadi lebih jernih. Lalu urat-urat syaraf yang ada di badan kita akan menjadi lebih rileks. Dan kita akan lebih mudah untuk memutuskan sesuatu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan hal itu semua bisa kita tunjang dengan kita berpikir positif lalu dengan tersenyum. Ternyata senyum juga sangat besar loh pengaruhnya adik-adik buat tubuh kita. Pertama, orang yang marah bisa reda emosinya jika dengan tersenyum. Yang kedua, orang yang sedang sedih bisa gembira dengan tersenyum. Bagaimana Bu caranya jika kita tidak sedang dalam keadaan bahagia lalu kita tidak ingin tersenyum? Jika kalian tidak sedang ingin tersenyum, sebisa mungkin dipaksakan ya untuk ingin tersenyum dengan cara menarik ujung bibir seperti orang yang ingin tersenyum. Coba sekarang kalian praktekkan ya. Dengan menarik ujung bibir, lalu kalian akan mudah untuk tersenyum. Gampang bukan? Dengan cara tersebut sudah terbukti dapat mengendorkan urat saraf yang tegang. Dalam buku The Secret juga diungkapkan bahwa dalam berpikir positif bisa menjadi dasar dalam kesuksesan. Menarik bukan? Bahkan orang yang sakit pun akan sembuh hanya dengan berpikir positif. Tetapi yang menjadi pertanyaan kali ini, mudahkah kita untuk berpikir positif? Lalu yang selanjutnya Ibu akan membahas tentang menuju sukses dengan berpikir positif.
Percaya atau tidak, cerminan kita yang sekarang adalah cerminan masa lampau kita. Maksudnya apa ya, Bu? Jadi begini adik-adik, bahwa sikap kita yang sekarang, masa lampau, dan masa yang akan datang adalah cerminan dari kepribadian yang kita lakukan selama sehari-hari. Camkan satu hal, sikap kita bisa menjadi sahabat yang paling baik untuk kita, namun juga bisa menjadi musuh yang paling berbahaya bagi diri kita. Camkan satu hal, sikap kita merupakan sahabat yang paling setia, namun juga bisa menjadi musuh yang paling berbahaya bagi diri kita. Bagaimana sikap mental kita yang sekarang adalah pilihan, mau positif ataukah negatif. Jika kita seseorang yang berpikir positif, kita pasti mampu menghasilkan sesuatu. Kita akan lebih banyak berkreasi daripada bereaksi. Jelasnya, kita lebih berkonsentrasi untuk berjuang mencapai tujuan-tujuan yang positif daripada terus saja memikirkan hal-hal yang negatif yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita dan akan menjadi hambatan bagi diri kita sendiri. Dengan bersikap positif atau dengan berpikir positif, bukan berarti kita telah menjamin tercapainya suatu kesuksesan atau keberhasilan. Namun, bila sikap kita positif, setidaknya kita sudah berada di jalan menuju keberhasilan. Adapun tips-tips yang Ibu berikan, yang pertama, pilihlah sebuah kutipan yang bernada positif setiap minggunya. Agar apa, Bu? Agar kutipan yang kalian baca setiap minggunya menjadi acuan kalian untuk melakukan aktivitas-aktivitas dan kalian akan lebih termotivasi. Yang kedua, pilihlah seseorang yang Anda anggap berpikir negatif. Cobalah cari hal-hal positif dalam diri orang tersebut dan ubahlah pikiran-pikiran negatif Anda tentang orang tersebut. Jadi maksudnya adalah setiap individu atau setiap manusia tidak hanya memiliki hal-hal negatif yang orang lain pikirkan, tetapi juga memiliki hal-hal positif lainnya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir yang dapat adik-adik lakukan adalah tandai satu hari dalam seminggu sebagai hari berpikir positif. Hapuslah kata-kata tidak bisa. Maksudnya gimana ya, Bu? Maksud dari kata-kata ini maksudnya adalah dalam sehari yang kalian pilih dalam seminggu itu, usahakan tidak ada kata-kata atau kalimat yang diawali dengan kata tidak. Mengapa? Karena setiap hal-hal yang diucapkan kita adalah akan mempengaruhi berpikir kita dan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jadi usahakan untuk menghapus kata-kata tidak bisa atau tidak dapat. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.